Halo, welcome back di podcast Suara-Suara Enokem Jawa Timur bareng saya Marna Lasibuya dan juga teman saya. Bareng saya Alvan Ardi Wibawa. Halo Bang Nala, gimana kabarnya? Baik, kabarnya Van, gimana kabar? Alhamdulillah, baik nih. Gimana WFH, bosan nggak Bang? Itu dia, WFH kita sudah mulai terbiasa dengan WFH ya, jadi ya nggak bosan, kita jalanin dan tetap produktif sih di rumah aja. Nah itu sih kuncinya, tetap produktif ya. Malah jatuhnya kita bisa lebih banyak mengerjakan sesuatu dan malah jatuhnya overproduktif kita Bang. Nah itu, jadi kita sendiri dan teman-teman juga ya, ada belajar skill-skill baru, entah itu menjahit, entah itu memasak, gitu kan. Iya banyak juga sih online course juga ya. Teman-teman yang ikut online course, terus seminar online, terus sharing session online, itu banyak juga tuh yang ikut. BTW Bang Nala, gimana? Ada skill baru nggak nih? Skill baru apa ya? Belum ada. Masak kali ya? Masak? Kalau gue ada skill baru Bang, makan Bang. Makan? Sama kalau gitu. Jadi lebih sering gua makan ya. Makan gimana? Berarti masak sendiri Bang kalau makan? Makan, kadang masak sendiri. Tapi sekarang kadang kalau lagi nggak males, lagi kosong, ibaratnya agendanya lagi nggak banyak, kadang gue bikin konten Bang, masak. Oh iya benar, aku pernah. Nah, kadang juga kalau emang kadang sekarang istri udah mulai masuk nih tiket, jadinya kan nggak ada yang bantuin, kadang nggak ada nyiapin, daripada ribet ya terpaksa kita delivery lah ya. Maksudnya delivery kan udah banyak tuh sekarang. Iya. Kadang kita ya pesen aja lah online makanan di sekitar kita apa, kita pesen aja biar nggak ribet langsung makan. Yes, benar banget. Cuman ini kalau ngomongin tentang delivery online itu pasti tentang makanan bisnis sebenarnya pasti ada sedikit banyak akan terimpact ya. PSBB, pasti. Dan yang sekarang ini new normal, itu pasti ada perubahannya. Kita nggak bisa mengkiri bahwa nggak bisa kembali seperti normal dulu sebelum pandemi gitu kan. Gimana sih? Coba kita bisa nggak ngobrol-ngobrol ini kita undang seorang narasumber. Nah, cocok banget tuh. Jadi kan kita dari sisi pelanggan ngelihatnya. Gimana kalau kita bisa undang seseorang yang melihat dari sisi pelaku bisnisnya seperti apa, gimana sih mereka menjalani dan tetap bertahan selama masa pandemi ini, itu gimana Mas? Boleh Mas? Boleh Bang, kita undang aja langsung ya. Ya kita welcome dulu nih narasumber kita, Mas Jo. Halo Mas Jo. Halo Mas. Ya halo Mas Nala, Mas Alvan. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat Mas Jo. Mas Jo ini selaku direktur operasionalnya Ayola Eatery ya Mas ya? Ya betul. Oh oke. Saya co-founder di Ayola Group, juga sekaligus direktur operasional untuk Ayola Eatery. Oke. Mas Jo ini memang hobinya di kuliner gitu atau gimana Mas? Makanya kok bisa terjun? Iya, ada hobi terkait kuliner gitu nggak ya? Enggak ya, kulineri itu apa ya, kebutuhan ya, karena dulu saya dari muda sudah ngekos ya, anak kosan kan terbiasa makan di warung, makan di kaki lima, di pinggiran kayak gitu, jadi ya sudah kebutuhan kali gitu untuk makan. Jadi malah lahirnya tuh berangkat dari kebutuhan Mas Jo ya, jadi selama ini ngejalanin sebenarnya makanan tuh kebutuhan yang emang esensial, jadinya lahirlah Ayola ini gitu ya. Iya, bisa jadi starting point-nya dari situ gitu kan. Tapi untuk starting ini si Ayola sendiri, Mas Jo sendiri atau ada beberapa co-founder lain yang ikut join juga Mas? Ada 3 sih co-founder, terus ada 2 investor, jadi kita berlima total. Berlima. Awal mula Ayola. Dulu Ayola itu tahun 2000, kita bikin 2008. Dulunya kita di fashion industry ya, di distro kayak gitulah, jadi clothing, bags, apparel gitu. Cuman bertahan 2 tahun aja. Cuman bertahan 2 tahun sampai 2010. Kemudian di 2011 kita pivot bisnis ya ke kulineri. Menarik ya Bang ya lah. Bang Nala malah berangkatnya dari fashion industry ini ya Mas Jo ini. Iya betul. Taunya bisnis kulinernya gitu kan ya. Ternyata taunya betul. Clothing di industri gitu, di distro gitu. Wow. Distro ya Bang. Nah, Ayola itu sendiri Mas Jo
segmentasinya seperti apa, Mas? Apakah ada segmentasi tertentu yang ditarget untuk Ayola? Jadi Ayola itu sebetulnya dia tempat makan yang serba ada makanannya, ya boleh dibilang mungkin kita bisa bilang Pujasera ya, pusat jajanan serba ada, food court ya, food court gitu. Jadi kita menyediakan pilihan, berbagai macam pilihan makanan kuliner Nusantara, tapi juga ada beberapa yang luar, ada kombinasi ya Italian foodnya, ada Japanese-nya sedikit gitu. Dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi siapa aja bisa masuk sih di Ayola itu. Memang dari awal kita pengennya itu, kita pengen punya banyak pilihan makanan dan harganya yang cukup terjangkau gitu. Tapi memang tidak spesifik Mas Jo ya, maksudnya tidak spesifik tipe makanannya apa, terus habis itu menyasar segmen seumpama anak muda atau gimana, nggak ada ya? Awal mulanya sih gini, jadi awal mulanya itu memang berangkat dari distro tadi. Kita kebetulan outlet pertama kita kan di Jalan Slamet di Surabaya Pusat itu kan, yang di dekat Pemkot, dekat SMA Komplek itu. Dulu awal mulanya karena kita di fashion, nah kita pada 2008 tuh fenomenanya pada saat itu adalah banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Di atas trotoar, di atas got gitu ya, di pinggir jalan, bahkan mungkin sampai agak ke tengah jalan kayak gitu. Dan itu menjadi menjadi sebuah permasalahan kota kan pada saat itu gitu. Nah, kita mencoba melihat itu dari sisi yang berbeda. Kita coba bahwa PKL itu bukan masalah gitu, dia bisa diberdayakan gitu, bisa dikelola dengan baik. Nah, karena kita ngelihat tiap harinya mereka tuh ada kok yang beli di mereka gitu. Artinya kan ada transaksi ekonomi di situ ya, ada kegiatan ekonomi yang berjalan di situ setiap hari. Nah, dari situlah kita memutuskan tadi untuk pivot bisnis ke situ. Dan ya alhamdulillah orang menerima gitu dengan kita membawa pedagang kaki lima yang tadinya mungkin terkesan kurang higienis ya, berdebu, mungkin bau di atas got dan lain sebagainya. Kita ajak masuklah ke dalam Ayola tadi, kita tata, kita kelola dengan baik, tetap kita tampilkan apa adanya mereka dengan rombongnya, dengan gerobaknya, tapi dengan suasana mungkin yang lebih proper gitu ya, lebih layak, lebih modern. Nah, itu yang mungkin sepertinya ya masyarakat Surabaya bisa mengapresiasi itu, bisa menerima itu, sehingga Ayola dirasa mungkin bisa berkembang seperti saat ini. Jadi emang tujuan awalnya itu udah mulia banget ya, gimana bisa memfasilitasi mengelola nih usaha-usaha kecil yang di sekitarnya Ayola founder ini ya, bisa lebih impress dan juga bisa lebih laris lagi gitulah ya, bisa dibilang ya. Simbiosis mutualisme, Bang. Iya betul. Jadi mengemasnya jadi lebih pedagang kaki lima yang tadinya memang dia dari sisi mungkin kita kalau menyasar pedagang kaki lima ngejar rasanya kan, oh ini enak nih. Nah tapi ada beberapa segmen yang nggak masuk karena ngelihat pedagang kaki lima itu kurang rapi, kurang benar. Betul. Mengganggu pejalan kaki, mengganggu kendaraan bermotor kayak gitu kan. Betul. Jadi itu kan jadi permasalahan kota ya. Alhamdulillah juga seiring waktu pemerintah kota juga akhirnya memfasilitasi PKL itu kan sekarang banyak ya, klaster-klaster atau sentra makanan kuliner yang tadinya tersebar di jalan-jalan Surabaya sekarang dikumpulkan jadi satu gitu. Itu juga salah satu mungkin step pemerintah yang lakukan ya gitu. Tapi kita di Ayola sebenarnya sudah dari 2010 itu memulai itu, dan ya alhamdulillah berhasil gitu. Jadi lebih menginspirasi ya Mas ya. Kayaknya jatuhnya Ayola yang menginspirasi pemerintah kota mendirikan sentra kuliner di beberapa titik di Surabaya, Bang Nala ya. Bener banget. Jadi untuk Ayola ini pertama itu didirikan atau dibangun itu di Surabaya gitu ya Mas Jo ya? Atau di mana dulu? Iya, di Surabaya Pusat itu, di dekat SMA Kompleks itu ya, di kantor Pemkot. Iya, pernah ke situ tuh Bang. Iya, di Jalan Slamet gitu. Sebelahnya Kopi Kompleks tuh. Iya, betul. Nah, kalau Ayola yang tetangga saya ini Mas, kebetulan saya juga di belakang Ayola di rumahnya. Ini cabangnya ini Mas. Di mana? Pondok Jati ya? Pondok Jati, Ayola. Di Sidoarjo. Iya, itu cabang yang kedua kita. Oh gitu. Jadi secara total ada berapa cabang nih Mas? Secara total kalau Ayola kita udah ada 3 cabang, 3 unit ya. Yang pertama di Jalan Slamet
Surabaya Pusat, kemudian yang kedua di Pondok Jati Sidoarjo, terus kemudian yang ketiga itu 2 tahun yang lalu kita bikin di Surabaya Barat, namanya Ayola Food Caravan, ada di Geraha Fairground. Iya, Food Caravan. Nah, jadi konsepnya food truck gitu Mas Yo ya? Iya, konsepnya pada saat itu kita mengadopsi ya, itu adaptasi dari food truck yang lebih dulu populer pada tahun itu gitu. Oke Mas, masuk ke materi yang sempat kita bahas di awal tadi ya Mas. Pasti bisnis kuliner ini sedikit banyak terinfek oleh pandemi COVID-19 ini ya Mas ya. Nah, bagaimana sih impact-nya waktu selama PSBB kemarin Mas untuk Ayola Industri ini Mas? Iya, cukup sangat berdampak ya. Artinya kita mengalami penurunan dari sisi penjualan karena dengan pemberlakuan PSBB itu kan otomatis aktivitas orang dibatasi, dikurangi gitu kan, disarankan untuk bekerja dari rumah, kemudian tidak sering-sering keluar rumah atau berpergian melakukan aktivitas sosial, ekonomi ataupun budaya kayak gitu. Kan pembatasan itu otomatis jumlah kunjungan ke restoran, ke warung, depot itu semua pasti menurun drastis gitu, dan dampaknya memang dari 3 unit itu kita terpaksa menutup 1 unit yang di Surabaya Barat. Itu terpaksa kita tutup sejak awal, mungkin sebelum PSBB diberlakukan, malah kita dari awal April itu sudah menutup terlebih dulu gitu tempat usaha kami yang di Surabaya Barat ya, tapi yang di Sidoarjo dengan yang di Surabaya Pusat itu tetap beroperasional mengikuti segala peraturan PSBB itu sih. Jadi tetap bertahan gitu. Tetap jalan Mas Yo ya, maksudnya dari 3 cabang, 2 tetap jalan. Nah, tetap jalan ini prosedur apa aja sih Mas yang dirubah saat masuk masa pandemi ini? Ya tetap jalan nih, tapi apa aja sih prosedur yang dirubah dari Ayola sendiri? Ya pasti kita karena dengan kondisi pandemi itu kita kan sebagai masyarakat ataupun pelaku usaha tentu harus responsif ya terhadap apa yang terjadi, kita harus lebih aware. Dari situ memang kita terapkan SOP baru ya, standard operating procedure baru dalam mengelola usaha gitu. Salah satunya dengan tadi ya kita bikin SOP yang lebih rapi soal rajin mencuci tangan, wajib memakai masker, kemudian kita juga dengan rutin itu sehari minimal itu 2 kali melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh area. Kalau dulu kan kita cuman meja itu cukup dilap dengan air sabun, kemudian lantai disapu dan dipel gitu. Sekarang kita tambahi dengan penyemprotan disinfektan itu secara continuity dan terus menerus. Itu dari awal kita komit lakukan sampai sekarang gitu. Jadi ya salah satunya itu yang banyak berubah ya. Kemudian juga pada saat PSBB itu juga muncul larangan bagi restoran, tempat usaha makanan untuk menerima makan di tempat kan, nggak boleh dine-in ya. Nah, itu juga cukup berimpact. Iya, hanya bisa take away, kita hanya melayani untuk bungkus dan juga mungkin pembelian dari ojek online kayak gitu. Itu cukup membuat situasi semakin sulit ya buat pengusaha tentunya gitu, terutama kami, sehingga ya kami harus lipat semua kursi, menyingkirkan semua meja kayak gitu. Apalagi masuk bulan puasa kan, terus masuk bulan puasa, jadi semakin berat tentu tantangannya gitu. Iya, biasanya pas puasa kita juga ada ini Mas ya, orang kan rame buka bersama ya, masuk dine in gitu kan. Iya betul. Sekarang karena PSBB itu. Ya, PSBB tentu orang ya nggak bisa makan keluar dan juga nggak banyak yang tentu lebih concern kepada keselamatan dan kesehatan kan, itu yang utama karena juga itu selalu yang kita tekankan ke karyawan yang ada di lingkungan kami, yang penting kesehatan dan keselamatan. Jadi banyak hal kebiasaan baru ya, kayak pengecekan suhu tubuh itu kan kebiasaan baru ya, akhirnya dulu nggak pernah kita lakukan tapi sekarang harus kami melakukan pengecekan suhu tubuh karyawan. Apabila ada yang sakit itu kita langsung rumahkan. Seperti itu sih gitu. Oh iya, kalau ngomong-ngomong tentang rumahkan nih Mas, ada nggak sih kayak beberapa karyawan yang terpaksa dirumahkan karena tadi yang ada 1 cabang tutup gitu Mas selama PSBB dan new normal ini?
Iya, itu ada dari untuk yang otomatis operasional tutup, kita ambil langkah yang memang cukup berat, yaitu memang kita liburkan lah ya, karena sekarang sih yang di Surabaya Barat itu sudah buka dan karyawannya sudah kembali lagi normal seperti semula, sudah mulai yang kemarin PSBB sudah dilonggarkan, masuk masa transisi itu. Kami yang di barat juga sudah mulai buka lagi, jadi karyawannya sudah bisa bekerja kembali. Tapi untuk tadinya yang mereka itu ya terpaksa libur, mereka kita liburkan gitu. Sementara untuk unit atau cabang yang tetap buka, ya mau nggak mau kita lakukan efisiensi kan, karena ya otomatis kan dengan pemasukan yang menurun berkurang drastis, otomatis kita harus lakukan efisiensi dari sisi let's say mungkin operasional gitu ya. Jadi ada pengurangan jam kerja karyawan lah gitu, yang biasanya kita buka biasanya bisa sampai jam 11 malam, kita harus tutup di jam 9 malam kan gitu aturannya. Jadi ya tentu ada dampaknya gitu, ada dampaknya baik ke perusahaan ataupun mungkin ke karyawan gitu. Ya, menarik banget. Betul. Jadi ini merupakan salah satu cara agar bisa Ayola ini bisa survive ya di masa pandemi. Survive. Benar. Selain itu ada nggak sih Mas cara lain yang sudah diterapkan sama Ayola untuk bisa survive di selama pandemi? Ya, oke. Kalau dari sisi bisnis dulu ya, dari sisi bisnis memang yang paling penting adalah cash flow. Gimana usaha-usaha, terutama usaha-usaha menengah kecil seperti Ayola ini atau UMKM atau mungkin startup bisnis yang baru merintis itu bisa mereview bisnisnya di kondisi seperti ini gitu. Kalau yang paling terpenting adalah menjaga cash flow untuk bisa tetap positif gitu. Kalau toh minus nggak sampai minus banget, yang kita masih bisa tanggung gitu kan. Nah tentunya bisa dilakukan beberapa cara, beberapa langkah. Misalnya kita review dulu cost mana yang paling besar yang ditanggung oleh sebuah usaha gitu. Katakanlah misalnya biasanya kita lihat kalau kayak kita di barat itu salah satu yang paling besar itu memang di biaya sewa lahan. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, apalagi kita harus tutup, ya otomatis kita harus melakukan negosiasi ulang dengan pemilik lahan. Apakah itu bentuknya keringanan pembayaran atau mungkin pembebasan biaya sewa. Nah, alhamdulillah kami yang di barat itu kami sudah lakukan, dan alhamdulillah juga pemilik lahan mengerti situasi ini sehingga kami dibebaskan sewanya untuk beberapa bulan ini ke depan ini, selama masa pandemi tadi ya, dari bulan Maret, April, Mei, Juni ya sampai ini selesai, kita dibebaskan dari masa sewa, dari biaya sewa. Nah dari situ kan kita sudah mengurangi harus kan gitu. Kemudian yang kedua biasanya di biaya, kalau katakanlah mungkin lahannya sendiri jadi nggak perlu keluar biaya sewa, kita bisa lihat dari sisi operasional gimana. Biaya operasional biasanya kan cukup besar, terutama mungkin di gaji. Nah ini kita lakukan kemarin itu sedikit penyesuaian, ada terpaksa kita lakukan unpaid leave kemarin ya, semacam apabila dia ada tambahan libur kan dengan pengurangan jam operasional itu otomatis dia diliburkan, tapi mungkin tidak diberikan kompensasi sebagaimana mestinya. Dan itu kita lakukan secara transparan kepada karyawan. Kondisinya kita seperti ini, mereka gimana? Jadi diskusi ya, nggak satu arah sih, kita ajak mereka, kita sampaikan, dan alhamdulillah mereka menerima gitu, karena mereka tahu juga kondisinya banyak yang PHK, banyak yang dirumahkan, banyak yang dipecat kayak gitu kan. Otomatis dengan hal seperti itu mereka juga masih punya penghasilan gitu, dan juga perusahaan masih bisa melanjutkan operasionalnya gitu. Jadi sama-sama mengerti situasinya. Dengan kalau kita terbuka, baik itu dengan karyawan atau mungkin dengan partner kerja ataupun dengan mitra bisnis, ya insya Allah lebih mudah gitu menghadapi kondisi ini gitu. Itu sih mungkin salah dua contoh ya untuk gimana kita bisa memaintain tadi cash flow kita tetap positif dan tetap bisa survive untuk beberapa bulan ke depan. Betul nih Mas Bang Nala. Jadi kemarin sempat ada juga saya ngedengar podcast dari pelakunya sih Deddy Corbuzier. Jadi di situ emang salah satu tips atau yang harus disarankan kepada pelaku usaha terkait bagaimana biar mereka ada win-win solution. Kan biasanya kita
nggak mau terbuka, jadinya ada dispute atau ada permasalahan. Padahal maksudnya adalah di sini kita sama-sama pihak yang dirugikan antara pelaku usaha dengan karyawannya, tapi bagaimana agar mereka kedua belah pihaknya ini agar tetap saling mengerti ya. Salah satu kuncinya adalah transparansi. Jadi bagaimana perusahaan terbuka dan apa adanya menyampaikan kondisi dan menyampaikan maksudnya ya saya melakukan hal ini agar perusahaan bisa survive tapi dengan konsekuensinya seperti ini. Nah itu disampaikan secara terbuka. Nah itu hasilnya juga lebih baik daripada menyembunyikan sesuatu. Iya, itu. Setuju banget sih. Memang harus ada transparansi gitu ya kedua belah pihak. Oke, kita lanjut ya Mas. Jadi kan tadi kan terkait bagaimana Ayola menjalani masa-masa melewati COVID ya, masa pandemi itu. Nah sekarang ada fase baru nih, di mana fase tersebut yaitu new normal. Nah, gimana PSBB sudah mulai dilonggarkan, prosedur-prosedur aktivitas juga udah mulai diinisiat untuk tetap dijalankan alias dilanjutkan lagi, berusaha dijalankan lagi seperti biasa. Nah, ini kan pasti tetap ada perubahan ya, maksudnya ada perbedaan antara kondisi normal yang seperti biasa kita alami dan masa new normal ini. Nah, dari sisi Ayola sendiri ada strategi apa aja sih Mas yang disiapkan buat menghadapi new normal ini terkait dari sisi bisnisnya gitu? Dari sisi bisnis tentu kita tidak bisa terlepas dengan peraturan yang mungkin dirilis oleh pemerintah. Kita harus perhatikan itu. Salah satunya adalah untuk tempat usaha makanan, restoran itu masih dalam masa transisi ini, yaitu hanya diperbolehkan memakai 50% dari kapasitas sitting area atau kursi yang ada gitu. Dan itu yang kita terapkan sampai saat ini. Jadi kita masih batasi, kita beri social distancing ya, untuk jarak antar meja tadi kita minimal 1,5 meter, yang kita pergunakan hanya 50% kapasitas kita. Jadi kalau kapasitas kita 100, kita hanya keluarkan 50-nya aja gitu. Nah itu salah satunya kita merespon juga dari peraturan pemerintah. Kemudian juga strategi lain tentu kalau kita melihat gimana kondisi sosial masyarakat saat ini, tentu bisa kita amati memang ada masyarakat yang sangat concern dengan higienis ya, dengan kebersihan. Ada masyarakat yang ya biasa sudah menerima kondisi ini gitu. Jadi ya berlaku normal aja gitu buat sebagian masyarakat. Nah ini yang mungkin mesti sebagai pelaku usaha kita juga mesti bijak, dalam arti kita tidak sampai saat ini tidak melonggarkan apa yang sudah kita kerjakan selama masa PSBB tadi. Soal wajib menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menyediakan hand sanitizer di berbagai tempat, di kasir, juga di meja kayak gitu ya, terus mengukur suhu tubuh kayak gitu, memakai face shield kayak gitu, penyemprotan disinfektan itu tetap kita lakukan gitu, karena ya itu tadi ada masyarakat yang masih agak ragu-ragu kan gitu, dan itu harus kita sampaikan gitu bahwa kita sebagai pelaku usaha juga concern dengan hal itu, sehingga bisa paling nggak sedikit mengurangi keraguan dari sebagian masyarakat tadi untuk mulai beraktivitas atau mungkin melakukan pembelian di tempat kayak gitu. Betul, tetap kita menyampaikan awareness juga ya, bahwa kita selaku pelaku usaha meskipun kita buka, tapi tetap kita berusaha tetap menjalankan prosedur-prosedur yang ada dan menjaga agar tetap konsumen ini merasa lebih aman dan dari sisi pegawai juga merasa terlindungi gitu ya Mas ya. Iya betul. Benar banget. Iya, kalau kita lihat itu juga sempat kita lihat-lihat IG-nya Ayola ini Mas. Ada beberapa juga materi promo ya Mas ya. Ini strategi selama new normal ini seperti apa itu Mas? Ya kalau dari sisi promo ya kita memang lakukan beberapa hal yang menarik gitu. Salah satunya mungkin ada promo new normal bisa nebus murah. Jadi kalau beli makanan di Ayola dengan belanja 50.000, mungkin pembeli bisa membeli
salah satu produk makanan dari Many Penny Pancake cuman harga 10.000 yang tadinya 25.000 gitu. Jadi kita berikan penghematan lah untuk pembeli ya gitu. Terus juga bisa menebus minuman, jus alpukat gitu yang biasanya mungkin 15.000 cukup bayar 5.000 aja gitu. Dan alhamdulillah cukup direspon cukup baik oleh para pembeli. Terus kita juga menyediakan free masker untuk pembelian 75.000 pembeli langsung dapat masker gratis dari Ayola. Paket bundling ya Mas ya? Bundling. Setema juga kan, kita kan sekarang lagi butuh hand sanitizer ya kan? Ada tuh, tadi sempat ngeliat juga memang disediakan untuk minimal belanja sekian, nominal sekian, disediakan merchandise berupa tadi bisa dapat masker, bisa dapat yang tadi hand sanitizer, bisa ada tebus murah. Iya. Terus saya juga sempat ngikutin Mas, saya ngelihat juga ada campaign yang kerjasama sama Prambors ya. Iya betul. Nah kalau dari sisi kan sekarang masa PSBB kan lebih cenderung orang jaga jarak. Jadi media promosi yang konvensional ini lebih dikurangi ya, lebih berkurang. Nah selain kerjasama dengan Prambors ini, ada nggak sih kayak metode pemasaran atau promo secara digital yang lebih digalakkan oleh Ayola sendiri gitu Mas? Program-program digital untuk kampanyenya itu? Iya, tentu mau nggak mau kita harus melek ya sekarang untuk digital marketing, dan di sini juga posisi Ayola tentu saya rasa sama dengan usaha-usaha yang lain, kita sama-sama lagi belajar gitu untuk masuk ke digital ini tadi. Kita lagi siapkan memang untuk punya ada platform sendiri untuk mempermudah pembeli atau pemesanan dari rumah. Itu kita lagi bikin rencananya ada bikin semacam ya hosting baru gitu, landing page lah gitu ya. Jadi orang tinggal kasih linknya, orang tinggal klik terus kemudian makanan diantar, dan itu pengantarannya dari kami sendiri gitu. Kalau selama ini kan kita untuk online masih mengandalkan ojol online masih ojol, dan di ojol itu kan dari sisi harga memang lebih mahal karena kita ada kerjasama kan dengan pihak ojol, ada komisi yang dipotong dari situ, sehingga harganya jadi sedikit lebih mahal daripada makan di tempat atau dine-in langsung. Nah nantinya yang dengan platform yang baru kita bikin ini, itu tentunya harganya akan sama nih dengan makan di tempat gitu, dan kemungkinan juga sampai saat ini kita masih menerapkan untuk gratis ongkos kirim untuk pengiriman di wilayah Surabaya, free ongkir lagi gitu. Dan mudah-mudahan itu juga bisa berjalan gitu ke depannya dari sisi digital gitu ya. Tapi dari yang tadi konvensional memang kita nggak tinggalkan gitu, artinya tetap ya. Ya kita masih melihat contohnya radio itu ya, ketika kita bicara gitu, kalau saya di rumah masih dengerin radio kalau pagi gitu, paling nggak supaya ada suara-suara lah gitu, masih setel radio musik gitu. Karena itu juga kalau saya pernah baca ngobrol sama temen juga, di saat yang seperti kondisi yang seperti kemarin itu ya, kita merasa sendirian di rumah, mungkin atau hanya sendiri dengan keluarga aja, tapi kalau kita dengerin lagu dari streaming online gitu, Spotify atau apa, kita kayak ya ngerasa dengerin itu sendiri gitu. Tapi ketika kita dengerin dari radio itu ada semacam perasaan, kita lagi dengerin rame-rame nih. Iya, ada teman. Kita nggak sendirian gitu. Enggak, perasaan sendiri itu. Betul. Jadi buat yang jomblo nggak usah khawatir dengerin radio. Nggak sendiri. Paling nggak seperti itu sih. Jadi kenapa yang konvensional tadi kita tetap komunikasi, kita tetap Oke. Kalau harapannya sendiri untuk Ayola ini terkait dengan strategi-strategi yang tadi sudah dilaksanakan itu apa, Mas? Kalau misalnya, ternyata dari sekian strategi yang sudah kita lakukan, kita bisa naikin lagi berapa persen seperti itu. Terus misalnya ada lagi ternyata kita butuh ada strategi lain nih, mungkin yang tadi ada yang kurang efektif gitu, Mas. Iya, tadi sih ya tentu harapannya kita bisa balik seperti semula ya, seperti sebelum terjadi pandemi ini.
ya untuk saat ini sih kita lihat memang belum ada sebuah strategi G2 gitu yang karena semua perusahaan belum pernah mengalami ini gitu. Jadi rata-rata semua masih meraba atau spekulasi lah. Kita hanya menyiapkan aja nih, kita siapin ini, kita bikin platform sendiri, kita bikin jalur distribusi untuk delivery sendiri seperti itu kan. Kita kita bikin diversifikasi produk, kita ada divisi untuk frozen food kayak gitu. Kita hanya bisa mencoba merespon gitu apa yang mungkin dibutuhkan atau mungkin diperlukan oleh warga gitu. Tapi nantinya mana yang jitu ya tentu waktu yang akan bicara ya gitu. Jadi sampai saat ini sih saya rasa belum ada betul-betul spekulasi yang tepat gitu. Tapi kita siapkan gitu. Jadi kalau kita nggak pengen kondisinya semakin parah, tapi kalau toh misalnya ada sesuatu halangan lagi ke depannya, kita sudah punya alternatif pilihan yang akan kita jalankan. Tadi sempat dengar nih terkait diversifikasi. Nah, kalau kita baca nih Mas Jos, dari berita-berita yang ada saat ini kan banyak pelaku usaha yang banting setir ya, maksudnya untuk menyesuaikan. Tadinya contoh Zara yang full fashion, karena fashion terimpact paling besar juga, termasuk yang besar juga, dia akhirnya berubah ke ke bidang untuk produksi APD dan masker contohnya seperti itu. Nah, dari sisi Ayola sendiri ada nggak sih untuk plan terkait diversifikasi bisnis atau haluan bisnisnya ini berubah gitu? Ada nggak sih Mas? Ya, yang mungkin kita lakukan sih saat ini sih kita penambahan divisi tadi ya, di mana kita bisa masuk ke ke marketplace gitu, atau mungkin ke e-commerce tadi ya, ke yang lebih digital lagi, karena sekarang ada juga bermunculan platform-platform baru untuk itu gitu, yang menyediakan marketplace untuk kulinari gitu, dan itu kan cukup menarik, hal baru juga buat kita. Jadi ya kita akan coba satu persatu sih. Kita akan coba semua mana yang nantinya efektif gitu ya, dan mana yang cocok buat diterapkan di Ayola, karena tentu nggak semua nanti juga tepat pada usahanya masing-masing gitu. Jadi untuk saat ini kita penambahan divisi aja sih gitu. Kalau untuk berubah sih enggak gitu. Kayak kemarin kita juga ada punya bisnis lain kopi itu kan, yang punya Ayola sendiri, itu kopi kompleks tadi itu namanya. Kita juga selama PSBB kemarin banyak penjualan itu, kita banyak transaksi yang terjadi itu di botolan atau literan gitu, es kopi susu yang literan, karena mungkin orang butuh stok tadi, nggak bisa nongkrong, nggak bisa keluar. Tapi sekarang dengan sudah mulai dibuka akses ini, orang sudah mulai bisa datang ke warung kopi, ke coffee shop, jualan itu juga seiring waktu ini semakin menurun gitu, transaksinya, trafficnya semakin menurun gitu. Jadi kita harus respon lagi nanti apa yang akan dibutuhkan lagi ke depannya gitu. Oke. Jadi tetap stick ke kuliner Mas ya? Masih tetap stick ke kuliner, cuman kita cari channel-channelnya aja yang baru. Betul, memperbanyak channel yang sesuai dengan tren juga ya, sama demand yang lagi tinggi di mana ya? Iya. Mas Jo, ada tipskah buat teman-teman atau pelaku-pelaku usaha kuliner yang sama-sama ini benar ya menghadapi suatu masa yang sulit gitu? Ada tipskah bisa biar survive juga gitu teman-teman yang melakukan usaha kuliner ini, Mas? Oke, mungkin untuk yang usaha kuliner yang baru mulai, sebetulnya ini sebagai satu peluang ya, karena di kondisi saat ini kita startnya sama-sama nih, kita ngadepin problem yang sama gitu, bukan problem yang beda-beda nih, sama gitu. Jadi sebuah keuntungan sebetulnya buat usaha-usaha yang baru gitu. Nah, untuk gimana bisa lebih survive, tentu kita harus evaluasi ya apa yang ada di dapur kita seperti apa kondisinya gitu. Katakanlah mungkin dari sisi production gitu, produknya apa nih, produk kita yang paling laku apa gitu, yang kurang laku apa. Jadi kita bisa membedakan itu dan kita bisa fokus hanya kepada yang laku aja gitu untuk saat ini. Nah, jadi kan kita bisa melakukan efisiensi biaya produksi kan, kita bisa mengurangi stok bahan, logistik dan lain sebagainya gitu. Ya harapannya tadi gitu, dengan kita fokus kepada produk-produk yang lebih laku, kita banyak menghemat biaya, karena kan kita belum tahu kondisinya ini akan bertahan berapa lama kan gitu. Betul. Jadi selama mungkin kita bertahan, tentu ya itu semakin bagus buat usaha kita gitu. Karena kalau
ya itu kayak kasusnya mungkin salah satu unit kita terpaksa tutup, ketika buka lagi itu juga butuh effort gitu. Karena butuh campaign lagi, butuh promosi, butuh effort lebih gitu dibanding unit yang lain kan gitu. Jadi ya harapannya sih mungkin teman-teman bisa melihat tadi celah-celah peluang-peluang usaha juga yang bermunculan di saat kondisi ini. Tuntutan katakanlah tadi kayak frozen food juga sempat naik kan gitu, karena orang cenderung lebih suka masak sendiri di rumah sekarang gitu. Mereka lebih sering berbelanja bahan makanan ya, kayak gitu. Kita mesti bisa lihat celah sih apa yang bisa kita manfaatkan dari situ. Yep. Lebih ke analisis produknya tadi ya. Oke. Iya, betul. Nah, terkait tadi kan ada peluang juga Mas Jo ya. Maksudnya dari sisi sudut pandang Mas Jo ternyata PSBB selain juga membawa dampak negatif, juga ada beberapa dampak positif yang kalau emang kita bisa melihat secara jeli itu bisa jadi peluang Mas ya buat kita ya. Nah, maksudnya kalau sekarang kan kalau kita tetap ada gap nih antara pelaku usaha yang baru start mulai dengan yang sudah berpengalaman ya kan. Contoh Mas Jo kan memang udah dari 2010 Mas ya, udah mulai berubah ke itu ya. Nah, Ayola kan udah berdiri sejak 2010 sampai sekarang. Nah, dari sisi Mas Jo, dari sisi pengalaman yang sudah didapat selama ini, peluang apa sih yang bisa kita benar-benar maksimalin untuk untuk men-start usaha kita, atau terutama di bidang kuliner nih, biar dia emang kita bisa melihat peluang dengan baik dan usaha kita fit masuk ke ceruk yang ada peluangnya itu gitu. Iya, ini bukan hal yang bisa dengan cepat ya kita lakukan. Sekali lagi memang butuh kesabaran gitu di kondisi seperti ini. Ya kita coba buka tadi peluang-peluang yang mungkin dilakukan gitu. Misalnya yang tadinya mungkin berjualan di rumah aja bisa menjalin relasi dengan ojol, lah gitu, untuk meningkatkan penjualannya, karena ya memang banyak selama PSBB kemarin memang banyak transaksi memang dari situ gitu. Transaksi untuk orang datang makan di tempat itu sedikit sekali, udah sedikit sekali. Kita biasanya yang makan di tempat kan banyak gitu, sekarang kebalikannya gitu, yang beli lewat platform online itu lebih banyak. Dan ini yang mungkin dari teman-teman usaha bisa ambil peluang. Mungkin ada yang daftar, atau mungkin ada yang belum, ada yang join atau belum, dan mungkin belum yang join pun mungkin belum memanfaatkan kan, karena di situ juga sebetulnya peluangnya cukup besar gitu kalau kita bisa memanfaatkan tadi kan. Kita bisa manfaatin promo-promo juga di situ kayak gitu. Itu salah satu mungkin yang mudah bisa dilakukan oleh teman-teman usaha saat ini ya. Selain tadi kita bikin database sendiri ya, kita bikin portal sendiri atau platform sendiri untuk menjual produk kita, atau mungkin bergabung dengan marketplace tadi yang baru-baru bermunculan ini gitu. Saya pikir sih itu sebuah kesempatan baru untuk masuk ke pasar yang lebih luas lagi kan gitu. Kalau kita bicara digital world ini kan sudah cakupannya akan semakin luas gitu. Kita bisa ya nggak terbatas di kayak Ayola itu karena kita produk makanan yang siap makan ya, itu memang cakupannya nggak terlalu luas gitu, tapi ya kita coba gitu supaya kita bisa menjangkau yang lebih luas lagi. Itu salah satu yang peluang yang kita lihat saat ini gitu. Terkait tadi juga sih benar dari kata Mas Jo, kondisinya kan seperti ini, kita belum pernah, semua pihak belum pernah mengalami kondisi seperti ini Mas ya. Jadinya kita jatuhnya sama-sama mulai dari awal nih, kita raba-raba dari awal. Bagaimana kedepannya seperti apa kita nggak tahu, karena tren ini belum pernah terjadi sebelumnya juga, dan kita sama-sama menghadapi dan trade bareng. Jadi peluangnya, jadi bisa dikatakan peluang semua pihak pelaku usaha bisa dikatakan sama Mas ya, gitu. Sama, iya. Ya, benar banget. Jadi Van, highlight kita obrolan kita dengan Mas Jo ini ya, mulai dari awal ya. Memang selama pandemi ini bisnis kuliner itu berdampak ya, kena impact gitu. Betul. Pandemi ini. Betul. Cuman gimana lagi, yang pertama memang harus ikuti anjuran pemerintah, yaitu mengutamakan kesehatan, gitu kan.
Yang kedua, tetap bagaimana kita bisa menganalisis keuangan kita, laporan keuangan kita, bagaimana yang operasional sisi ini bisa kita kurangin seperti itu. Jadi kita harus jeli dan lebih melihat ya Bang ya. Lebih melihat lagi laporan keuangannya seperti apa. Yang ketiga itu tadi kan terus analisis produk juga. Produk mana sih yang sekarang lagi dicari sama pembeli? Naik ya. Iya, lagi naik-naiknya apa? Kemudian mana yang kurang? Jadi yang naik ini bisa di boosting lagi seperti itu sih. Kemudian lebih fokus kepada yang lebih dibutuhkan Bang ya. Betul banget. Selain dari tadi, sisi lainnya adalah mengurangi cost untuk biayanya juga. Iya. Dan yang terakhir itu tadi adalah gimana kita bisa memanfaatkan platform-platform digital dan layanan digital untuk dan saya lihat tadi ya seperti kayak inovasi ya membuat platform digital sendiri gitu untuk order online, kemudian untuk delivery online sendiri. Nah itu kita lihat dari yang apa Mas Jo di Ayola ini seperti itu, guys. Keren. Betul. Terkait tadi semua peluang semua pelaku usaha di saat seperti ini peluangnya sama dan itu balik lagi ke kita para pelaku usaha buat memanfaatkan peluang tersebut karena kalau memang prosedur dari pemerintah atau peraturan pemerintah terkait PSBB dan new normal sudah diterapkan, kita nggak bisa ngapa-ngapain selain kita harus menyesuaikan. Mau nggak mau, kalau kita memang mau mengambil peluang dan ikut, ya kita harus menyesuaikan. Dan bagaimana pandainya kita untuk melihat peluang tersebut dan membuat program yang sesuai dan fit ya ibaratnya dengan kondisi new normal tersebut, nah itu akan nantinya bisa jadi pembeda nih Bang. Kalau saya ngeresumnya dari Bang Jo seperti ini, Mas Jo seperti ini. Jadinya kalau kita semakin bisa menyesuaikan dan produk yang kita tawarkan untuk kondisi market yang baru lebih menarik dan jauh lebih menarik, itu yang akan membedakan sukses tidaknya bisnis terutama di kuliner ya ke depannya seperti itu. Ya. Intinya sih harus berani juga mengeksplor ya di mana. Betul. Jangan takut minus, tapi juga kita harus dari kegagalan-kegagalan itu kita bisa belajar biar minusnya nggak minus banget gitu. Itu sih yang kita lihat. Keren. Ya memang kan kalau dari itu pasti Mas Jo juga menjalani membesarkan Ayola dari awal sampai sekarang juga nggak selamanya mulus-mulus aja kan. Pasti ada saat dimana memang mungkin ada suatu produk yang kurang optimal jadinya diganti atau kita sesuaikan dengan kebutuhan yang memang lagi naik di masyarakat seperti apa. Seperti itu. Betul. Oke. Mantap. Ya, alhamdulillah. Akhir sesi nih, Mas Jo sama Alvan. Iya. Siap. Iya, Mas Jo. Kita dari sisi orang awam ya ibaratnya melihatnya kita jadi ada beberapa ya ibaratnya yang tadinya kita lihat seperti ini, ternyata enggak juga loh dari sisi pelaku usaha ternyata kayak gini gitu. Dan memang banyak sih insight-nya yang kita dapatkan apalagi dari pakarnya langsung atau pelaku usahanya langsung. Nah, daripada kita melihat dari sisi kita kan perspektif kita kan mungkin beda Mas ya terkait itu. Iya. Kita juga berterima kasih banyak kepada Mas Jo sudah bersedia hadir dan memberikan insight pada sesi kali ini. Ya. Nah, kita harapannya dari sesi seperti ini bisa menginspirasi, paling nggak bisa memberi hal-hal baik lah, menyebarkan hal-hal baik kepada teman-teman di luar sana, pendengar di luar sana, agar ya sama-sama kita bisa menjalani dan melewati masa sulit ini bersama. Dan bagi para pelaku usaha juga kita berharap dan berdoa semoga bisa survive dan bisa lebih menyesuaikan sehingga produknya nantinya bisa lebih sukses lagi. Jadi karena banyak potensi juga, ya kita lihat dari sisi positifnya dan kita jalani, ya semoga hasilnya juga maksimal untuk kita seperti itu. Oke. Thank you Mas Jo buat waktunya. Oke Mas Jo, saya sama-sama terima kasih banyak Bang Nala, terima kasih Mas Nala ya. Dari teman-teman Telkomsel juga terima kasih bersedia join di sesi sukses sharing kali ini. Semua. Semoga teman-teman juga terinspirasi dari topik siang ini dan Mas Jo juga semakin sukses ke depannya, tetap sukses Ayolanya dan terima kasih. Oke. Siap, ditunggu mampir di Ayola semua. Siap, terima kasih Mas Jo. Thank you teman-teman pendengar yang udah dengar podcast kita. Ya, kabar-kabar Mas.
Iya. Terima kasih teman-teman semuanya, dan saya Alvan dan Bang Nala di sini serta Mas Jo. Jangan lupa dengerin terus podcast kita, dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Thank you.